Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatimah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam Lokal B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pikiran atau gagasan dalam sebuah kalimat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menerangkan materi ke-6, yaitu memilih kata-kata secara tepat untuk menyatakan pikiran atau gagasan dalam sebuah kalimat. Pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian kalimat. Dapat diartikan bahwa kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Menurut Arifin dan Tasangi, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sedangkan menurut Wijono, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Menurut Cook, Elson dan Piquet, dalam tarigan, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir dan yang terdiri dari klausa. Kalimat menurut penulis merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang unsur-unsur kalimat. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangun sebuah kalimat. Yang pertama yaitu subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan kalimat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, prasanomial, atau klausa. Contoh, saya sedang makan, yang menjadi subjeknya adalah kata saya. Di contoh kedua, orang-orang sedang demo kenaikan BBM. Yang menjadi subjeknya adalah orang-orang. Subjek biasanya adalah pelaku. Selanjutnya predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri. Dan jika ada konstituen objek, pelengkap, atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya berupa prasa verbal atau prasa adjektival. Contoh, ayahnya guru bahasa Inggris, dan contoh kedua, adiknya 2. Selanjutnya objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya berupa nomina atau prasa nominal. Contoh, Adi mengunjungi Pak Rustam. Yang menjadi objeknya adalah Pak Rustam. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap berwujud prasa nominal, prasa verbal, prasa adjektival, prasa proporsional, atau klausa. Pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Contoh, ibunya sakit kepala. Kepala adalah kata yang menjadi pelengkap. Selanjutnya keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Konstituen keterangan biasanya berupa prasa nominal, prasa proporsional, atau prasa adverbal. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar. Kata di kamar itu menjadi kata keterangan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pola dasar kalimat. Kalimat berpola SP. P berupa verba, subjek berupa nomina, prasanomina atau klausa, sedangkan predikat berupa verba atau prasaverba. Contoh, dia sedang tidur. Dia adalah subjeknya, sedang tidur adalah predikatnya. Kalimat berpola SP. P berupa nomina, subjek berupa nomina, prasanomina atau klausa, sedangkan predikat berupa nomina. Contoh, ayahnya guru bahasa Inggris. Kalimat berpola SP. P berupa adjektiva, subjek berupa nomina, prasanomina atau klausa, sedangkan predikat berupa adjektiva atau kata sifat. Contoh, gadis itu cantik. Gadis merupakan subjeknya dan cantik adalah kata sifat.
Kalimat berpola SPPL. Subjek berupa nomina atau kata benda, prasanomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau kata benda, atau adjektiva atau kata sifat. Contoh, Poni makan roti. Selanjutnya, kalimat berpola SPO. Subjek berupa nomina atau kata benda, prasanomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan objek berupa nomina atau kata benda atau prasanomina. Contoh, mereka menonton film. Mereka adalah subjeknya, menonton adalah predikatnya, dan film adalah objeknya. Kalimat berpola SPK. Subjek berupa nomina atau kata benda, prasanomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan keterangan berupa prasa berpreposisi. Contoh, dosen itu selalu ramah setiap hari. Kalimat berpola SPOK. Subjek berupa nomina atau kata benda, predikat berupa verba atau kata sifat, objek berupa nomina atau prasa nominal, dan keterangan berupa prasa berpreposisi. Contoh, ayah berangkat ke kantor setiap pagi. Ayah adalah subjeknya, berangkat adalah predikatnya, kantor adalah objeknya, setiap pagi adalah keterangan. Kalimat berpola SPOPL. Subjek berupa nomina atau kata benda, predikat berupa verba, objek berupa nomina atau kata benda atau prasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau kata benda atau prasa nominal. Contoh, ibuku menggorengkan ayah ikan. Ibuku adalah subjek, menggorengkan adalah predikat, ayah adalah objek, dan ikan adalah pelengkap. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan struktur gramatikalnya. Kalimat gramatikal yaitu kalimat yang disusun diikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Makna gramatikal dapat muncul setelah adanya dua kata atau lebih yang bergabung menjadi satuan bahasa atau prase bahasa, dan dapat terjadi karena adanya afiksasi, pembentukan kata majemuk dalam kalimat tersebut. Jenis-jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari atas satu klausa. Karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Berdasarkan jenis gramatikal, pengisi predikatnya kalimat tunggal dapat dibagi 4 macam. Yang pertama yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau prasa golongan nominal. Contoh, ia guru, dan juga Dina dibelikan orang itu sepeda. B. Kalimat adjektiva. Kalimat adjektival predikatnya terdiri dari kata golongan verbal yang termasuk golongan kata sifat atau terdiri dari prasa golongan verbal yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Contoh, udaranya panas sekali, dan contoh kedua adalah harga buku sangat mahal. C. Kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata frasa golongan verbal. Contoh, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun dan udaranya panas. D. Kalimat numeral. Kalimat numeral adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata atau prasa golongan bilangan. Contoh, kerbau petani itu terdiri dari 2 ekor. Contoh kedua, anaknya 2 orang. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 3 golongan, yaitu A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat yang lebih besar, dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak kehilangan unsur-unsurnya. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Contoh, Raja kuliah di UR, sedangkan Risma kuliah di UIR. Yang menjadi kalimat majemuknya adalah sedangkan. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Contoh, daripada menganggur, Tessa membantu ibunya di toko. C. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang terdiri dari sebuah pola atasan dan sekurang-kurangnya 2 pola bawahan, atau sekurang-kurangnya 2 pola atasan dan 1
satu atau lebih pola bawahan. Contohnya, satu pola atasan dan dua pola bawahan, yaitu kami telah menyelenggarakan sebuah malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis ibu kota, serta dihadiri pula oleh para pembesar kota ini. Selanjutnya berdasarkan bentuk gayanya atau retorika. Tulisan akan lebih efektif jika di samping kalimat-kalimat yang disusunnya benar, juga gaya penyajiannya atau retorikanya menarik perhatian pembacanya. Menurut gaya retorikanya digulungkan menjadi 3, yaitu A. Kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat. Contoh, semua warga negara harus menaati segala peraturan perundangan yang bertujuan agar kehidupan di negeri ini berjalan dengan tertib dan aman. B. Kalimat yang klimaks. Jika kalimat itu disusun diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Contoh, setelah 5 hari disekap dalam sebuah ruangan, akhirnya 3 anak kecil itu dibebaskan juga. C. Kalimat yang berimbang. Jika disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, gaya penyajian ini disebut seimbang. Contoh, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan leluasa. Selanjutnya berdasarkan fungsinya. 1. Kalimat berita atau deklaratif. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, kalimat berita pada umumnya berfungsi untuk memberitahukan sesuatu informasi pada orang lain, sehingga orang yang mendengar informasi tersebut. Tetapi terdapat kata-kata ajakan seperti mari dan ayo, kata persilahkan seperti silahkan dan dipersilahkan, kata larangan seperti jangan. Contoh, menurut ilmu sosial, konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. 2. Kalimat tanya atau interrogatif. Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat berita bernada akhir turun, sedangkan kalimat tanya berakhir nada naik. Kalimat tanya sering menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, kenapa, bagaimana, mana, bila mananya, kapan, bila, dan berapa. Contoh kata tanya apa? Apa yang dibawa petani itu? Dan untuk contoh kata tanya siapa? Siapa yang menulis surat itu? 3. Kalimat perintah atau imperatif. Berdasarkan fungsi dalam hubungan situasi, kalimat perintah mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Berdasarkan struktur kalimat, perintah dapat digolongkan menjadi A. Kalimat suruh. Contoh, tertawalah engkau sepuas-puasnya. B. Kalimat persilakan. Contoh, silakan tuan mengambil buku sendiri. Kata silakan itulah yang menjadi kata persilakannya. C. Kalimat ajakan. Contoh, ayo kita bermain sepak bola. Kata ayo itu merupakan kata ajakan. D. Kalimat larangan. Contoh, janganlah suka menyakiti hati orang lain. Kata janganlah itu merupakan kata larangan. 4. Kalimat seruan atau ekslamatif. Kalimat seruan digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan batin yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, rasa terkejut, marah, kagum, gemas, kecewa, sedih, cemas, takut, tidak suka, benci, iba, dan sebagainya. Contoh, betapa kecewanya aku. Kata kecewa adalah kata seruan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau IYD. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. 1. Sesuai IYD. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Selanjutnya, ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat.
B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini tidak efektif, sedangkan yang efektifnya adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini tidaklah efektif, sedangkan kalimat efektifnya adalah dia pergi meninggalkan saya. D. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Dan kalimat efektifnya yaitu adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. 2. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalimat tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi yang sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat ini tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jika sudah ada kata siswa dan siswi, tidak perlu lagi menggunakan kata para. Selanjutnya contoh kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini adalah contoh yang tidak efektif. Contoh efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat ini tidak efektif. Contoh kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. 5. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Karena penyampaian materi dari saya telah habis, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah dan juga kepada teman-teman saya atas kesempatan dan